sekarang, kenapa sih kamu memilih untuk kuliah? Pernah denger gak sih kata Najwa Shihab apa? Kuliah itu seperti membeli situasi. Kenapa tuh Moy? Kenapa dibilang membeli situasi? Sesederhana kita bekerja kelompok, Ya, tapi bekerja juga bakal ada gimana caranya berkomunikasi dengan orang lain. jangan hanya mau dipahami saja gitu kan. Kau harusnya memahami aku karena aku kan deadliners gitu kan. Tapi aku juga berusaha untuk gimana nih aku juga memahami teman-temanku yang lain gitu kan. Karena kan gak semua orang punya jadwal yang sama tuh ya kan. Satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri adalah gak semua hal itu tentang kita. Gak semua hal itu tentang yang kita mau, dan aku kayak gini loh, gak semua hal tentang lo gitu loh. Aku kayak gini harusnya kau memahami aku. Bener. Kalau aku tuh cuma bisa begini. Belajar komunikasi, enggak aku kayak gini, kau oke nggak? Nah, karena kita berbeda, apa yang harus kita lakukan supaya sama-sama nyaman? Jalan tengah lah ya, cari jalan tengah di antara perbedaan yang ada. Dan kayak sekedar kayak dosen gitu, kenapa sih dosen yang ini? Kita harus menyadari banyak sifat manusia dan kita harus bisa menyesuaikan diri, memahami tipe dosen kita itu yang kayak gimana. Misalkan kayak tipe dosen A, dia harus yang kayak tepat waktu, tipe dosen yang B kayak nggak apa yang penting benar agak lambat. Cepet kali lu kuliah kayak dosenku kayak gini loh, enggak, bukan itu yang harus kita soroti. Yang kita soroti, oh dari sini aku belajar kalau tipe-tipe sifat-sifat manusia itu banyak, jadi aku terbiasa untuk menyesuaikan diri. Manusia itu harus bisa menyesuaikan diri supaya bisa hidup di mana aja gitu. Karakter orang berbeda, cara kerja orang berbeda, tidak bisa disamaratakan. Bener. Kenapa sih penting skripsi itu ya kan? Bener. Ya, kita tuh udah bisa tahu loh jawabannya apa. Karena walaupun skripsi ini simple gitu ya, sesederhana itu dan ujung-ujungnya tuh cuman diletakkan di ujung-ujung perpus gitu kan. Kita jadi bisa tahu kenapa sih ada masalah. Terus kalau misalkan Terbiasa masalah, kritis. ya terbiasa berpikir kritis. Kalau kita udah tahu masalahnya dan masalah itu udah duduk, kita tahu tuh cara yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah itu apa. Nah itulah kenapa kalau dianalogikan dalam skripsi itu ada namanya teori yang paling tepat untuk menyelesaikan masalahnya kalau dia begini. Kayak orang bener gitu. Kita sebagai mahasiswa itu sebenarnya mempunyai privilege tersendiri karena kita dituntut untuk mencari tahu masalah. Gini, kita kayak dikasih situasi supaya Iya. kita belajar. Ini kayak seandainya kita sadar kalau ini sebuah ilmu yang berharga, skripsi ini ilmu yang berharga, kita jadi sadar, oh ini adalah latihan untuk menjalani kehidupan yang lebih berat gitu. Jadi kita bukan cuma untuk menyelesaikan masalah, tapi kita juga dituntut untuk mengetahui kenapa masalah itu bisa timbul, ya kan? Iya. Dan mencari solusinya. Batasan masalahnya itu apa? Jadi masalahnya itu duduk gitu. Bukan masalahnya jadi lebar, tapi masalahnya itu duduk sehingga kita ya udah kalau masalahnya begini, ya kita selesaikannya dengan cara ini. Yes. Kita skripsi ini kayak dituntut untuk berpikir benar dan tepat. Ya, betul. Mencari pilihan yang paling tepat di antara kemungkinan-kemungkinan yang ada. Yang ini sih ngasih keputusan yang benar Iya. sih. Di antara banyaknya kemungkinan kan banyak kan pertanyaan-pertanyaan kalau kita lagi sidang gitu kan. Kenapa pilih teori yang ini? Padahal kan teori ini juga bisa, analisisnya juga sama. Tapi yang paling tepat Tapi kan kita mau yang paling tepat untuk masalah ini dan efisien gitu ya. efisien. Gitu.